Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi waqafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladzina astafa wa ba'du. Ayuhat talamid, marhaban bikum fil madrasah sanawiyah Surya Buana Internet Bimalang bil maddah al aqidah wal akhlaq fil fasli samin wa fasli dars asani ma'al ustadz mabrur. Tayyib, al-an hayya nabda biqiraati doa at-ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan Allah senantiasa dan terus melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa terus belajar memperdalam khususnya pengetahuan agama. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bisa menjadikan sebuah tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kesuksesan hidup kita di masa yang akan datang. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang akhlak terpuji. Secara umum bahwa akhlak itu dibagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji yang populer dengan sebutan dengan akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Kali ini tidak mungkin kita bahas semuanya, tapi hanya terbatas, hanya beberapa saja yang akan kita pelajari, di mana pada pertemuan ini fokus hanya tentang husnudzon saja yang akan kita bahas, ya. Apa sesungguhnya husnudzon itu? Sebelum kita lanjutkan pada materi yang utama atau pada pembahasan utama kita, Pak Mabrur ingin tunjukkan dulu kira-kira kompetensi apa yang ingin kita dapatkan, sekaligus indikatornya, bahwa sekurang-kurangnya kita dalam mempelajari husnudzon ini adalah paling tidak kita tahu pengertiannya, dalilnya, contohnya, dampak positifnya, kemudian cara membiasakan agar kita terbiasa menjadi atau bersikap husnudzon itu seperti apa. Itu harapan-harapan yang ada dalam kompetensi yang kita inginkan bersama-sama. Adapun tujuan pembelajarannya adalah Pak Mabrur kepingin kalian semuanya, tentunya setelah belajar tentang husnudzon ini, kalian paham tentang arti husnudzon itu sendiri. Bisa menjelaskan dalilnya, menunjukkan contoh perilakunya, tahu dampak positifnya, dan yang utama adalah cara membiasakannya agar terbiasa berhusnudzon dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, ada peta konsep yang akan kita lalui pada pembelajaran kali ini adalah untuk materinya seperti yang saat dijelaskan, yaitu tentang pengertiannya, dalilnya, contohnya, dampak positif, dan cara membiasakannya. Aktivitasnya kita bisa diskusi, kita bisa membaca literaturnya, kita diskusi, mendiskusikan baik itu dalilnya maupun contoh atau dampak positifnya, serta bagaimana ketika kita ingin membiasakan untuk selalu berhusnudzon. Anak sekalian, sebelum masuk ke pengertiannya, kita amati terlebih dahulu. Pak Mabrur sudah menunjukkan ada sekian gambar yang ada di depan kalian itu. Tentu ini dimaksudkan untuk mengantarkan sebuah pemikiran agar kalian fokus mengarah kepada pembahasan apa yang akan kalian lalui. Di situ ada gambar apa? Persepsi setiap orang pasti berbeda.
Namun secara garis besar bahwa ada gambar orang menolong, ada saling pengertiannya, kemudian berbaik sangka. Tentunya ketika kita menolong itu mesti ada pikiran tentang baik sangkanya, pasti ada itu ya. Anak-anak sekalian, silakan diamati sendiri ya, tentu sesuai dengan persepsi kalian masing-masing. Intinya gambar ini adalah sebagai persepsi untuk mengarahkan pikiran kalian agar fokus kepada materi yang akan kalian pelajari. Anak-anak sekalian, langsung saja kita masuk pada materi utama, yaitu arti dan makna husnudzon itu sendiri. Bahwa husnudzon itu berasal dari bahasa Arab husnun. Husnun itu artinya baik. Dzon itu bisa diartikan sebagai prasangka atau praduga ya. Dengan demikian husnudzon berarti berbaik sangka. Maksudnya adalah berpikiran positif kepada pihak lain. Itu artinya husnudzon. Jadi sekali lagi husnudzon itu adalah berbaik sangka. Artinya berpikiran positif, tidak menduga-duga keburukan terhadap orang lain. Jadi bersikap sekaligus nanti berperilaku bahwa memperlakukan orang itu senantiasa diperlakukan dengan baik. Ya. Adapun dasar hukumnya, sekarang kita belajar agama, bahwa dalam pembelajaran agama atau dalam ajaran agama, setiap aspek kehidupan, setiap langkah kehidupan itu ada dasar hukumnya. Dalam bahasa lain disebut ada dalilnya, gitu ya. Tujuannya apa? Kita itu gak ngawur, tidak asal-asalan, bahwa apa yang dilakukan oleh setiap manusia itu ada dasar pijakannya, yaitu dari Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasulullah. Nah, jadi nggak sembarangan. Kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semua sudah diatur oleh agama, sekaligus ada dasar hukumnya yang kita sebut dengan istilah dalil. Adapun dalilnya husnudzon, dasar hukum husnudzon itu antara lain bisa dibaca pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Hai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari berprasangka. Wahai orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dari berprasangka. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena di sebagian prasangka itu mengandung dosa. Artinya begini, prasangka itu belum tentu realita, masih dugaan-dugaan. Iya kalau dugaannya benar, kalau salah. Kalau benar itu tidak masalah, tapi kalau dugaannya itu tidak benar, itu yang disebut dengan inna ba'dadh-dhanni ismun. Di sebagian prasangka itu mengandung dosa. Dosanya menduga-duga, tapi dugaannya nggak benar, meleset. Ya. Karena itu dikuatkan oleh sabda Rasulullah melalui atau dari Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Nabi pernah bersabda, iyyakum wadh-dhann. Jauhilah olehmu tentang berprasangka. Fa inna dzanna akdzabul hadis, karena sesungguhnya berprasangka itu seburuk-buruk perkataan. Jadi perkataan yang paling bohong itu berprasangka. Itu dasar hukumnya tentang berprasangka, anak-anak ya. Hukumnya apa berprasangka itu? Husnudzon itu hukumnya apa? Nah, ini disebutkan. Berbaik sangka atau yang di sini kita bahas sebagai husnudzon, hukumnya ada 3 macam. Yang pertama adalah wajib. Kepada siapa kita berhusnudzon itu menjadi wajib, yaitu kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kepada Allah dan Rasul kita wajib berhusnudzon, wajib berbaik sangka.
Apa alasannya? Karena apapun yang diperintahkan atau dilarang oleh Rasulullah kepada manusia itu semata-mata demi kebaikan manusia. Jadi kalau Allah memerintahkan kita sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, berkata yang baik, berbakti kepada orang tua, dan seterusnya, pasti kebaikan-kebaikan dari perintah itu kembalinya adalah kepada kita sendiri, kepada kita manusia. Demikian juga ketika Allah itu melarang manusia untuk berbuat buruk, maka keburukan itu, buah dari meninggalkan keburukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, maka husnudzon kepada Allah dan Rasulnya hukumnya wajib. Yang kedua adalah mandub atau sunnah. Kepada siapa kita itu berhusnudzon ketika hukumnya sunnah? Yaitu kepada saudara seiman atau sesama muslim. Karena kalau insya Allah, kalau orang itu betul muslim atau mukmin, insya Allah setiap perbuatannya pasti baik, sepanjang betul-betul muslim atau betul-betul mukmin. Nah, kemudian ada hukum yang ketiga yaitu jaiz. Jaiz itu sama dengan mubah, artinya boleh. Ya boleh berprasangka kepada siapa? Kepada manusia pada umumnya. Ya kalau kepada umumnya manusia ya kita boleh, masih boleh ya. Soalnya kadang-kadang ya tepat, kadang nggak tepat, kadang dugaan itu benar, kadang salah, kadang meleset, kadang pas, dan seterusnya ya. Anak-anak sekalian, contoh dari sikap husnudzon ini tadi kan ada 3 ya, ada kepada Allah dan Rasulnya, kepada teman seiman, kemudian ada yang manusia pada umumnya. Nah, contoh kepada Allah itu ini seperti yang dijelaskan Pak Mabur tadi ya. Misalnya meyakini bahwa semua perintah dan larangan Allah adalah semata-mata untuk kebaikan kita manusia. Oleh karena itu tadi sudah disebutkan bahwa husnudzon kepada Allah itu hukumnya adalah wajib ya. Kemudian untuk kepada Rasulullah sama dengan kepada Allah. Pasti baik. Jadi semua perintah dan larangannya semua kembali kepada diri kita masing-masing. Yang ini yang terakhir yaitu bekerja, contohnya ini. Contoh sikap husnudzon kepada sesama manusia. Contohnya bekerja sama. Jadi ketika orang itu bekerja sama, itu pasti memberikan kepercayaan gitu ya. Misalnya si Ahmad kerjasama dengan Budi, ya sudah pasti si Ahmad berprasangka baik kepada Budi, Budi juga berprasangka baik kepada Ahmad. Kenapa? Karena dia bisa karena ada rasa saling percayanya, ada sikap husnudzonnya, itu akhirnya dia bekerja sama, saling memberi dan menerima masukan. Nah, kalau orang itu sudah husnudzon, berbaik sangka, sudah bisa dipastikan dia akan berani untuk memberi dan menerima masukan gitu. Kalau misalnya suudzon, kebalikannya, dia berprasangka buruk, ya gak mungkin toh dia memberi atau menerima masukan. Kemudian kalau orang itu husnudzon, itu mesti memberi kepercayaan kepada sesama manusia tentang sesuatu urusan, pasti. Kalau tidak diawali dengan baik sangka, gak mungkin orang itu menaruh kepercayaan. Itu contohnya. Adapun dampak positifnya, nah, kelebihannya kalau kita itu husnudzon, bersikap husnudzon, maka hati kita pasti akan menjadi tentram, nggak ragu-ragu, kita sudah menaruh percaya ya sudah, jadi tenang, ayem gitu ya. Kemudian kalau kita itu husnudzon, maka komunikasi yang terbangun itu mesti mudah gitu, karena ada rasa saling percaya. Sehingga ngobrol, komunikasi, nggak ada curiga. Nah, itu enaknya husnudzon di situ. Kemudian bisa mendekatkan hubungan batin, karena tidak ada rasa curiga, jauh dari prasangka buruk, maka hubungan batin itu menjadi dekat gitu ya. Kemudian dampak positifnya lagi adalah kita memperoleh kepercayaan. Nah, karena kita senantiasa berhusnudzon, maka kita sering dipercaya. Dan berikutnya adalah bisa memperkuat hubungan persaudaraan. Karena di antara kita tidak ada dusta, tidak ada buruk sangka, akhirnya hubungan kita menjadi kuat. Nah, gitu ya. Terus cara membiasakannya gimana? Caranya banyak hal, di antaranya adalah tidak menerima berita yang belum jelas. Itu ada dalam ayat Al-Qur'an itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Nah, ini ayat-ayat tentang gosip.
Hai orang yang beriman, jika ada orang datang membawa berita yang belum jelas, fatabayanu, diklarifikasi dulu. Jangan langsung percaya. Ya. Kemudian berusaha sesering mungkin bisa bertemu, biar tidak ada rasa curiga, biar tidak ada suudzon, buruk sangka. Maka usahakan bisa sering ketemu. Kemudian suka memaafkan, tidak mudah tersinggung, dan suka menolong. Kesimpulannya bahwa husnudzon itu adalah berprasangka baik. Maksudnya sebuah sikap mental dan cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat sesuatu secara positif atau melihat dari sisi positifnya saja. Itu ya. Ingat ada sebuah ayat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 7 yang berbunyi in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ingatlah anak-anak, jika kalian berbuat baik, maka ketahuilah bahwa kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Tugasnya adalah sikap apa yang akan kalian lakukan jika ada teman atau seseorang datang membawa berita atau informasi baru. Silakan ditulis di buku, difoto, dan kirimkan lewat Google Classroom kalian masing-masing ya. Alhamdulillah sesi ini sudah bisa kita selesaikan. Mudah-mudahan menjadikan tambahan ilmu yang berkah, bermanfaat, dan semoga kalian semuanya menjadi anak-anak yang senantiasa sukses di masa depan kalian ya. Naktafi tina satanal yaum, syukran jazilan ala husni timamikum ila liqa fil fursatil atiyah insyaallah. Hayya bina nakhtatim bi qiraatid du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.